310. Halo, semuanya terdengar? Oke, saya ulang untuk lagu buka, mari buka lagu Sion 310, Terang dari Surga. Terang dari surga, terang dari surga, murahnya penuhi jiwaku. Terang dari surga, haleluya, Yesus milikku. Heavenly sunshine, glory my soul with glory divine. Heavenly sunshine, hallelujah, Jesus is mine. Mari kita tunduk kepala dan Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak atas kamu sepanjang hari Sabat ini. Sekarang kami akan memulaikan acara pemuda, hadirlah Roh Kudus-Mu, kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui saudara Jimmy Togas. Kiranya apa yang dikabarkan dapat kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum acara berlanjut, mungkin ada puji-pujian dari saudara dan saudari, kami persilakan. Itu mau lihat. Iya. Om Jimmy mood-nya dibuka, jadi biar terdengar suaranya. Keluarga Andida saja yang nyanyi, anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya. Boleh. Yo, ada Arsya, ada Gama, dan Kristina. Mantap lah. Kalau ada halo saudara Bevin. Halo saudara Edward, boleh dengar? Ini keluarga Andi yang ada di Jakarta. Orang-orang muda. Oh, shalom, selamat Sabat. Dari saya Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Selamat dari Sabah.
Selamat Ini hari ad- Sabat juga. Ini ada Sister Vivian juga. Vivian. Oh, Cuma lagi iya. sakit mungkin ini. Sister Vivian, halo. Halo, Sister Vivian. Kurang lebih 3 atau 4 dari Kota Kinabalu akan ikut. Oh, bagus. Sekarang sedang live Facebook 1 2 3. Yuk. Ya udah, angkat Ayat Chris. 1 dan 4 saja. Angkat Chris. Adakah Yesus lindung aku waktu aku berduka, aku susah berat bebanku, ku sangat payah. Yesus Dia rasa susahku, bila aku sangat buruk dan bimbang, Yesus rindu aku. Adakah Yesus aku bila ku buang dunia, dan aku bercerai dari sobatku. Adakah Yesus merasa? Ya, aku tahu Yesus rindu, Dia rasa susahku. Bila aku sangat murung dan bimbang, Yesus rindu aku. Terima kasih atas puji-pujiannya. Untuk berikutnya mari kita simak firman Tuhan dari saudara Jimmy Toga. Kami persilakan. Halo Om Jimmy, mute-nya dibuka. Halo. Ya, halo, sudah. Selamat Sabat semuanya, anak terkhusus juga anak-anak muda. Selamat Sabat. Ya, di sini ada dari Malaysia ada Sister Vivian. Halo Sister Vivian. Ya. Halo, selamat Sabat. Ada Sister Vivian, ada mungkin Mai Viana juga dari Kota Belut juga mungkin lagi mau sambung lagi nih. Ya, mungkin ada Sister Yulin juga. Dan di sini mungkin Sister Vivian atau Saudara Bilvin ada panggilan Jimmy. Nah, nama Jimmy ini ada di Jakarta. Yang sengaja memang itu nama panggilan sebenarnya, tidak ada dalam
paspor atau apa. Tapi yang sebenarnya adalah Edward. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk memberi satu motivasi buat orang muda pada abad ini. Judul atau title pada petang hari ini, saya ambil judulnya adalah Satu Panggilan kepada Orang-orang Muda. Jadi panggilan untuk orang-orang muda bagi yang terpanggil, ya. Sebelum saya menceritakan tentang firman ini atau motivasi ini, saya akan menceritakan dulu sedikit saja tentang waktu saya jadi orang muda. Waktu saya jadi orang muda. Karena ini banyak yang melihat orang-orang muda dan acara orang muda. Saya akan bagikan tentang bagaimana pada saat saya orang muda, saya merasa terpanggil waktu itu. Umur kira-kira 32 tahun. 32 tahun saya anggap itu sudah tua. Tetapi banyak juga orang-orang muda sekarang ini yang lebih mungkin umur dari saya sekarang ini. Yang saat ini sedang semangat-semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, saya akan ceritakan bagaimana peristiwa saya akan masuk di dalam hal pertobatan. Ini adalah satu panggilan rohani yang memang tidak semua dapat panggilan rohani ini. Adalah di mana panggilan rohani ini saya harus datang, tobat, memuji, memuliakan nama Yesus, dan ikut bersama Yesus dalam pelayanan. Kira-kira 2000 saya dibaptis, dan akhirnya saya mengambil satu kesempatan untuk bekerja sama dengan Yesus dalam pelayanannya, dan pada waktu itu saya masih di Jakarta. Pada waktu itu saya masih di ibu kota Jakarta. Dan 2005 saya pindah ke Manado. Yaitu tapi bukan kota kelahiran, tetapi itu kota kelahiran orang tua saya. Di sana 2005 saya juga memulai untuk pelayanan penginjilan. Dan memang pada saat itu darah, artinya semangat orang muda, semangat pada saat itu sangat luar biasa. Dan kira-kira 2000, kurang lebih 2009 atau 2010, saya berkhotbah atau memberikan satu motivasi atau memberikan pandangan kerohanian tentang kesehatan di kalangan orang Muslim pada saat itu. Jadi saya sendiri kaget, kenapa pada saat itu saya diberikan kesempatan. Pada acara itu acara untuk acara apa ya, lupa. Mohon maaf, Ya. itu kameranya tolong dinyalakan. Si pembicara tidak kelihatan mukanya. Sorry. Oke. Terima kasih. Pada saat itu acara banyak orang, kurang lebih 100 orang lah. Jadi saya membagikan tentang bagaimana hidup sehat pada saat itu. Dan mereka sangat senang. Tetapi saya kembali lagi ke Manado dan akhirnya saya 2016 saya dinunukan, terpanggil untuk melayani di Kalimantan Utara. Lalu 1 tahun di sana
saya mencoba-coba untuk naik ke atas, yaitu ke Malaysia, ke Sabah. Oh, sangat senang pada saat itu. Karena masuk ke negara di Malaysia yang saya belum pernah injak. Saya belum pernah ke sana. Luar biasa dan banyak sekali saya berkenalan hingga saat ini saya berkenalan dengan banyak orang-orang terkhusus dari SDA, yaitu saudara kekasih kami, ada saudara Bilvin, ada Sister Meviana, ada juga Sister Vivian, ada Sister Yulin, dan banyak sekali yang mau mendengar nasihat-nasihat, baik dari sisi kesehatan maupun kerohanian. Itulah yang akhirnya memang ada suka dan dukanya. Sukanya adalah kita bertemu dengan saudara-saudara yang kekasih. Dukanya adalah pada saat kita menerima penolakan. Tetapi tak apa. Karena Yesus ada di pihak kita, kita mampu untuk mencoba memberitakan kemana saja. Baik ke orang-orang yang seagama maupun yang tidak seagama dengan kita. Dan puji Tuhan, hingga saat ini saya sehat dan diberkati Tuhan dan diberikan satu kesempatan untuk memberitakan, walaupun belum banyak di kota Kinabalu. Malaysia itu juga besar, memang Indonesia lebih besar, tetapi inilah tantangan kita untuk memberitakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah kita siap untuk orang-orang muda untuk menerima atau memberikan satu pelayanan atau satu suara keras seperti Yohanes mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali? Apakah orang-orang muda siap? Saya yakin kalian semua siap. Karena satu perkara di mana kita sudah melihat virus corona ini yang dahsyat seluruh dunia, tidak ada yang tidak terkena. Semua merasa terkena dan akhirnya SOP harus ada jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Semua harus diikuti. Tanpa itu kita akan terkena penularan ataupun kita menularkan kepada orang lain. Saudara-saudaraku, orang muda terkhusus yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan memulai itu satu cerita yang cukup singkat. Karena waktu yang diberikan hanya cuma sebentar. Sebentar ya, ini baterainya sudah lowbat. Saya coba. Sekejap. Ya. Hari ini saya akan mencoba memberikan satu dorongan motivasi untuk orang-orang muda. Yaitu judulnya atau titlenya, Satu Panggilan kepada Orang-orang Muda. Saya akan bacakan ayat dalam firman Tuhan, Mazmur 119. Coba, Mazmur 119 ayat 9. Di sini dikatakan ada pertanyaan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Jawabannya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menjaga apa yang kita sudah tahu tentang kebenaran dari firman Tuhan, maka kita akan diberkati dan dilindungi. Dan berikut, Amsal 22 ayat 15. Biasanya anak-anak muda ini mempunyai satu kebodohan.
Kenapa dibilang dicakapnya kebodohan? Firman Tuhan sudah menyatakan ini. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kebodohan ini kadang-kadang ini orang-orang muda mengambil satu langkah yang salah. Menganggap bahwa itu benar. Tetapi langkah itu salah. Kenapa saya sampaikan salah? Artinya, biasanya orang-orang muda menganggap bahwa, oh, enggak apa-apa. Hari Sabat memasak saja, enggak apa-apa. Atau hari Sabat bermain. Atau berbicara omong kosong. Itu anggapannya memang sepele, kecil. Tetapi itu menjadi melekat dan menjadi kebodohan pada hati orang muda itu sendiri. Janganlah kita sebagai orang muda yang menjadi orang muda yang bodoh, tetapi jadilah orang muda yang pandai. Jadilah orang muda yang dikasihi Tuhan. Berikut, saya akan bacakan di dalam kutipan Roh Nubuat di buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 20. Tolong, adakah? Ya, oke. Saya baca yang merah-merah saja, karena itu penting saja, hotline-nya penting. Tuhan mau supaya orang-orang muda menjadi orang yang tekun berpikir. Tuhan mau memanggil orang-orang muda yang berhati tulus, kuat, dan berani. Itu Tuhan mau. Itu kemauan Tuhan. Bukan kemauan kita sebagai orang-orang muda. Mohon maaf. Kalau misalnya ada yang itu tolong dimatikan dulu supaya tidak terjadi. Nanti kita bicarakan setelah habis ini ya. Oke. Jadi Tuhan yang mau, bukan kemauan kita sebagai orang muda. Ya. Berikut. Dalam buku Amanat Orang Muda halaman 20 di sini dikatakan, engkau boleh menjadi pengerja bersama dengan Tuhan dalam pekerjaan yang besar akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi, kita sudah mendapatkan satu pekerjaan di mana kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Di mana kita harus mengambil satu kesempatan Tuhan bagi untuk kita dalam memberikan pekabaran kepada banyak orang. Baik di negara sendiri ataupun di negara orang. Kalau itu pun kalau ada kesempatan. Jadi, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan menolak panggilan Tuhan. Berikut. Dalam buku Amanat Orang Muda halaman 21. Dikatakan, biarlah engkau belajar seumur hidupmu untuk menjadi berkat dan menyelamatkan orang lain. Jadi, kalau kita memberikan pekabaran ini kepada orang lain, dan apalagi orang lain itu bertobat, kita sudah menyelamatkan dia. Sudah menyelamatkan orang tersebut. Ini yang Tuhan mau. Jika engkau minta pertolongan Tuhan, maka kuasanya yang bekerja dalam hatimu akan membinasakan segala perlawanan dan engkau akan disucikan oleh kebenaran. Dosa-dosa di antara orang muda pada zaman ini amat sangat hebat adanya. Tetapi biarlah tujuanmu itu bekerja dengan segenap kuat kuasamu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa daripada genggaman kuasa setan. Hati-hati orang muda. Pada saat kita dipanggil Tuhan, setan pun bekerja untuk menjatuhkan saudara. Orang-orang muda. Jadi setan pun akan membuat satu jerat juga. Berikut.
Amanat Orang Muda halaman 21 katakan, pancarkanlah terang di mana saja engkau pergi. Tunjukkan bahwa engkau mempunyai kekuatan dalam maksud bahwa engkau bukan seorang yang tak berpendirian dan mudah dipengaruhi oleh teman-temanmu yang jahat. Janganlah dengar akan bujukan orang yang menghina Allah. Tepat ada orang-orang yang menghina Tuhan atau menghina Tuhanmu, cepat jangan ada di situ, keluar dari situ. Jangan kita berada di dalam lingkungan kejahatan. Supaya jangan kita terbabit oleh dosa. Berikut, bagaimana ukuran kemajuan kita? Kadang-kadang kita kan mempunyai satu ukuran. Bagaimana kita mau maju? Biasanya orang-orang muda maunya ingin mundur kalau sudah diberikan kesempatan. Sudah bertobat, kesempatan itu diberikan oleh Tuhan, maunya bukan maju tetapi mundur. Tetapi cobalah berusaha untuk maju. Apa ukurannya? Kita bisa lihat dalam buku Amanat Orang Muda halaman 25. Takut akan Tuhan, itulah permulaan segala hikmat. Ya, saya di atasnya. Berikut contoh dari itu semua. Contoh dari yang barusan kita baca, saya ambil ada 2. Yaitu tentang Yusuf dan Daniel. Yaitu Yusuf ini orangnya jujur, dan Daniel pun orangnya jujur dan berani. Nah, dalam buku Amanat Orang Muda, di sini dikatakan, orang-orang muda ini tidak malu menyatakan maksud agamanya. Artinya, maksud agama kita apa? Untuk memperkenalkan Yesus, untuk memperkenalkan Tuhan kita, untuk memperkenalkan bagaimana kita boleh bertobat, bagaimana kebenaran itu diangkat tinggi-tinggi, standar kita diangkat tinggi-tinggi. Itu mereka tidak mau menurut akan suatu perintah dunia yang akan mengurangi kehormatan Allah. Ini konsep mereka. Saat Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf dijual di Mesir. Apa yang terjadi? Dia tetap memegang amanah Tuhan. Dia tetap memegang apa yang diajarkan orang tua. Sehingga dia lolos dari jerat setan. Yaitu pada saat itu kalau mau dicakap, sudah keluar dari orang tua, senang sekali untuk boleh mau berbuat dosa. Ya kan? Biasanya anak muda kalau sudah keluar dari keluarga gitu, sudah gampang sekali mau buat seenaknya. Tetapi apa yang Yusuf dan Daniel buat? Mereka tetap memegang apa yang sudah diajarkan dari orang tua atau dari firman Tuhan. Mereka tetap tidak mau berbuat dosa. Mereka tetap berpegang pada kejujuran. Sehingga apa yang terjadi di antara 2 orang ini? Mereka dipakai Tuhan untuk memberikan pekabaran di satu negara. Yaitu Yusuf bukan seperti Daud. Daud di negaranya sendiri. Dia memerintah bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Tetapi Yusuf dan Daniel, dia diperintahkan untuk memberitakan pekabaran itu di satu negara yang bukan negaranya, yaitu di Mesir, dan Daniel di Babylon. Mereka jadi hebat. Berikut. Tuhan cinta dan lindungi mereka dengan perisainya. Oleh karena keikhlasannya yang tulus dan oleh karena ketetapannya yang tidak berubah-ubah akan menghormati Allah. Ya, mereka punya ketetapan yang sungguh luar biasa. Mereka tidak ke kiri, tidak ke kanan. Mereka lurus. Mereka punya tujuan adalah memberitakan Injil Tuhan. Berikut, dalam buku Amanat Muda tentang cerita Yusuf, naik. Oke, stop. Jadi, Tuhan sangat mencintai dan melindungi mereka. Kalau kita
memberitakan pekabaran, pasti Tuhan akan mencintai dan melindungi kita dari segala kejahatan dunia, dari masalah pengaruh-pengaruh dunia. Ingat, pengaruh dunia sangat kuat untuk menjatuhkan kita. Berikut, satu tulisan lagi. Tolong naikin lagi. Ya, oke. Orang ini tidak malu katakan maksudnya. Menurut akan dunia yang mengurangi kehormatan Allah. Itulah mereka mempunyai satu prinsip yang kuat. Saya harapkan kalian orang-orang muda mempunyai satu prinsip yang kuat, di mana prinsip ini sudah diajarkan melalui orang tua ataupun dalam gereja ataupun dalam suatu kumpulan-kumpulan agama. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Berikut. Naik. Ya. Bersekongkol dengan dunia. Bersekongkol dengan dunia maksudnya apa? Bersatu dengan dunia. Apa yang kita dapat kalau kita bersatu dengan dunia? Dikutip dalam tulisan Ellen G. White tahun 1893, dikatakan, Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan gini, sementara pekabaran ini dikumandangkan, diangkat, sementara seruan kebenaran sedang melakukan pekerjaan pemisahannya, kita sebagai pengawal-pengawal Allah yang setia harus memahami apa kedudukan kita yang sebenarnya. Kita tidak boleh bersekongkol dengan orang-orang dunia agar tidak dipengaruhi dengan roh mereka. Sehingga pemahaman rohani kita menjadi kacau nantinya. Dan kita memandang mereka yang memiliki kebenaran dan melaksanakan pekabaran Tuhan dari sudut pandangan gereja-gereja yang mengaku Kristen. Pada waktu yang sama, kita tidak boleh menjadi seperti orang Farisi dan meninggikan diri di atas mereka. Jadi, biasanya kalau sudah bersekongkol dengan dunia, akan terjadi apa? Kesombongan. Kesombongan rohani. Sehingga menjadilah seperti orang Farisi. Selalu meninggikan diri, selalu membanggakan diri, bukan membanggakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi dia, tetapi dia membanggakan diri bahwa saya inilah yang mengerti tentang kebenaran. Itu salah. Jadi kita jangan menyatukan diri kepada dunia, tetapi kita harus memberitakan pekabaran ini kepada dunia, agar dunia bisa bertobat. Berikut. Dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 62 atau manuskrip, volume 4, 1898, dikatakan, mereka yang sedang berjaga-jaga dan menunggu kedatangan Kristus di awan-awan surgawi tidak akan berbaur atau menyatu dengan dunia dalam lingkungan dan berkumpul kepelesiran sekedar untuk kesenangan mereka sendiri. Ini yang dimaksud kalau kita bersekongkol dengan dunia. Kalau kita menyatu dengan Yesus sambil berjaga-jaga dan menunggu kedatangan Kristus di awan-awan, kita tetap memberitakan Injil, memberitakan pekabaran agar supaya mereka boleh selamat. Berikut. Peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 62. Kita hanya boleh bergabung dengan orang-orang lain sejauh dapat kita lakukan tanpa harus mengorbankan prinsip. Jangan kita mengorbankan prinsip karena kita senang dengan dunia. Jangan. Prinsip harus kita pegang karena prinsip itu sudah tertanam dalam kehidupan kita. Ini bukan berarti bahwa kita harus ikut dalam pesta-pesta dan acara-acara mereka.
tetapi kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa kita sangat bersungguh-sungguh dalam soal pertarakan atau menahan hawa nafsu. Jadi, saudara-saudaraku, anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita harus berkorban untuk meluangkan waktu kita untuk memberitakan Injil, menceritakan kebenaran Kristus. Apalagi ini sekarang COVID Corona ini. Ini satu petunjuk bahwa kita sudah masuk di dalam ranah sandelo, ranah jual beli nantinya. Jadi persiapan sekarang ini yaitu menguatkan saudara-saudara kita yang belum tahu akan kebenaran, memberitakan kabaran ini kepada teman-teman saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita yang belum tahu. Ini kesempatan, waktunya. Jangan buang-buang waktu. Berikut. Dalam buku Amanat Orang Muda, halaman 181. Biarlah orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, dan anak-anak pergi bekerja dalam nama Yesus. Biarlah mereka bersepakat mengadakan suatu maksud dan cara bertindak. Tuhan mau menolong orang-orang yang mau memakai segala kecakapan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya demi kemuliaan namanya. Maukah? Pertanyaan, maukah semua orang muda kita laki-laki dan perempuan yang percaya akan kebenaran menjadi pekabar-pekabar Injil yang hidup? Saudara tidak perlu jawab sekarang ini untuk anak-anak muda. Renungkan, berdoa, bertelut kepada Tuhan. Minta jawaban. Kalau itu ada panggilan, lakukanlah. Lakukanlah itu. Beritakanlah Injil. Jangan melihat ke kiri, ke kanan. Tetapi lakukanlah itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Inilah sebagai pekabar Injil orang-orang muda yang dilakukan oleh Yusuf, yang dilakukan oleh Daniel. Daniel menyatakan sampai dengan makanan dia tolak dengan makanan raja. Dia tolak makanan raja, apa yang kurang sedap? Makanan raja. Makanan raja sedap-sedap. Enak-enak. Tetapi dengan pendidikan yang dia dapati, dia tolak. Dan dia menyatakan, kalau boleh, berikan air putih dan sayur-sayuran saja. Itulah yang menjadi kekuatan Daniel memimpin Babel. Berikut yang kutipan Roh Nubuat yang terakhir. Saya ambil sedikit saja. Halaman 181. Orang-orang muda, peganglah teguh perkataan Tuhan. Dan bekerjalah dengan percaya. Setan akan datang dengan bujukan untuk membuat supaya engkau tidak percaya pada perkataan Bapa yang di sorga. Tetapi ingatlah, barang perkara yang bukan daripada percaya, yaitu dosa adanya. Biarlah percayamu menerusi bayang setan yang gelap itu, dan tumpangkanlah dia di atas tahta kemurahan. Lalu jangan lagi merasa bimbang. Inilah satu-satunya jalan dengan mana engkau bisa beroleh pengalaman dan mendapat bukti yang perlu untuk perdamaian dan keyakinanmu. Lakukanlah apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah ditulis, apa yang sudah dibuat oleh nabi-nabi, dan apa yang sudah dibuat oleh rasul-rasul, apa yang sudah dibuat oleh reformasi-reformasi. Ini adalah satu jalan untuk kita memberikan cabaran, untuk memberitakan pekabaran Injil dimanapun kita berada.
ayat terakhir bagaimana kita bersaksi bagi Kristus. Yaitu kita ambil dalam 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8, yaitu anak muda Timotius mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi, tidak perlu malu. Beritakan Injil, senang atau tidak senang, waktunya. Ataupun kita melihat situasi yang ada di hadapan kita. Beritakanlah itu. Baik tidak baik waktunya. Ceritakan. Karena inilah adalah satu gerakan, yaitu gerakan orang muda untuk memberikan pelayanan dan menyemangati jiwa-jiwa dan menyelamatkan jiwa-jiwa itu juga. Terima kasih. Inilah satu dorongan atau motivasi untuk orang-orang muda. Sekiranya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Pada zaman akhir ini, kita harus semangat. Kita jangan pernah tidak semangat. Kita harus semangat karena waktu Tuhan sudah dekat. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Nah, inilah motivasi atau dorongan untuk orang muda. Biarlah Tuhan akan menyertai kalian semua dan diberkatilah kalian semua. Amin. Kami serahkan kepada pemimpin. Terima kasih atas renungannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Mari kita mungkin ada pertanyaan dari saudara dan saudari, kami persilakan. Kita akan buka ruang diskusi yang kami silakan. Ini mute-nya dibuka. Oh, ada Marcel ya. Halo Marcel. Happy sahabat Marcel. Ini ada dari Malaysia. Saudara Belvin, Sister Vivian, ada mungkin Meviana mungkin. Saya tidak tahu apa sudah tersambung. Halo, Meviana. Oh, kayaknya ada. Enggak ada. Oh, ada Marcel ya. Halo Marcel. Happy sahabat Marcel. Ya, lanjut. Kira-kira ada yang mau bertanya karena ruang diskusi dibuka. Mungkin dari pemuda atau yang lain, dari saudara-saudara Indonesia. Sambil menunggu persiapan pertanyaan, mungkin ada selingan lagu dari Malaysia. Spesial. Ini kan lain tempat, jadi susah, sulit. Atau mungkin saudara Belvin. Saudara. Maaf, handphonenya jatuh. Halo, saudara Belvin. Atau ini dari Rata Totok ada ini? Halo, saudara dari Rata Totok. Saudara dari Rata Totok, Tetap ini suaranya.
Dari Rata Totok ada ini. Halo. Saudara dari Rata Totok. Saudara dari Rata Totok. Saudara Belvin mau nyanyi? Halo, saudara Belvin mau nyanyi atau mau ada bertanya? Enggak dengar ya? Oke, siapalah ambil. Halo, saudara Belvin mau nyanyi atau mau ada bertanya? Kalau tidak ada keluarga, halo. Baiklah, kami dari Rata Totok mau bawakan satu buah lagu. Puji Tuhan, Rata Totok ada mau ambil. Kalau tidak ada keluarga, halo. Baiklah, kami dari Rata Totok mau bawakan satu buah lagu. Sudah. Saudara Belvin. Susah suka pulanya karena kita tak dalam doa yang kau akan mencoba suka dan luka yang putuslah serahkanlah doa mau Tuhan setia Yesus Tuhanku yang menghatikan diri sang doa untuk Yesus serahkanlah cinta haraplah pada Tuhan yang bisa menghibur yang memberikan cinta. Terima kasih. Terima kasih atas pujian
jamnya. Untuk berikutnya mungkin ada forum diskusi, kami persilakan. Halo? Di dalam chat ada pertanyaan, apa yang membuat Saudara Togas menerima pekabaran pembaharuan akhirnya? Apa itu? Halo? Halo? Ya, halo. Halo. Apa? Halo? Halo. Halo. Oke. Apa itu? Halo. Ya. Sudah terdengar? Ini ada chat masuk. Pertanyaannya, apa yang membuat Saudara Togas menerima pekabaran pembaruan akhirnya? Oke, terima kasih. Dari siapa tuh? Dari Sister Claudia Togas. Oh, dari anak sendiri. Aduh. Ya, pekabaran ini pekabaran yang sangat luar biasa, yang belum saya pernah dengar. Halo? Iya, terdengar. Terdengar? Sangat luar biasa, yang belum pernah saya dengar. Semasa dari kecil sampai besar, karena saya hidup di kalangan Protestan. Dan puji Tuhan, pada saat itu saya diberitakan pekabaran oleh keluarga, ada Andides, banyak sekali saudara-saudara yang ada pada saat itu. Ya, kebetulan memang ada di sini keluarga Andides. Jadi pekabaran yang sangat luar biasa, sehingga kan memberikan satu perubahan dalam saya untuk menerapkan kehidupan yang tadinya kehidupan yang saya lakukan adalah sebagai orang muda adalah pakai pemikiran sendiri, pakai kekuatan sendiri. Jadi wajar pada saat itu saya belum menerima pekabaran malaikat ketiga atau pekabaran masa kini. Jadi puji Tuhan, saya bisa belajar, bisa mengetahui bagaimana melayani Tuhan, bagaimana kita boleh hidup sempurna. Walaupun saat ini belum sempurna, kita masih berjuang. Siapa yang punya kesempurnaan? Tidak ada dalam dunia ini. Tetapi kita harus berjuang untuk menciptakan itu. Harus reform. Buatlah harus langkah demi langkah. Jadi jauh, tapi satu perubahan dalam suatu pegang teguh pada, sehingga kita oleh. Terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan. Siapa? Orang udah. Kami siap. Saya mau tanya, jika panggilan
panggilan kalian buat. Ambil satu keputusan. Coba ceritakan langkah pertamanya apa? Jawab, langkah selanjutnya pasti akan tahulah. Halo, anak-anak muda. Halo. Oi, saudara Gama ini. Mau jawab saudara Gama? Ini aku, utuslah aku. Itu ada di dalam firman Tuhan. Bagus. Jadi Tuhan pada saat itu ada panggilan dalam hidup kita. Kita dibaptis. Pada saat itu juga kita mengambil satu langkah untuk segera diutus sama Tuhan. Artinya segera melakukan pekabaran dimanapun kita berada. Yang paling enjoy adalah di keluarga dulu, di tetangga, di teman-teman, atau di saudara-saudara yang lebih jauh. Terima kasih Gama. Ada lagi mungkin? Halo. Mungkin dari Malaysia. Tentang kesehatan. Vivian, halo. Halo Vivian. Oh, Vivian tidak ada. Saudara Belvin. Oh, tidak. Mungkin sudah off kali. Ada. Oh, saudara Belvin ada. Mungkin enggak, suara mute-nya kali tertutup. Halo. Ada dari Malaysia ya ini Sister Ana. Sister Ana. Oh ya, Vivian itu. Ada? Sister Vivian. Mau bikin pertanyaan tentang kesehatan boleh. Semua ini pakar-pakar kesehatan semuanya. Biarpun anak muda ini pakar-pakar kesehatan. Halo Sister Vivian. Ini bisa dibuka mute-nya. Mungkin sudah bicara tapi nggak bisa keluar karena di mute. halo Sister Vivian. Oh ya, ini ada. Ada di kiri pojok bawah tombolnya kalau mau nyalain. Mute-nya sebelah kiri. Oke. Mungkin ada yang lain mungkin. Ada saudara Goni ini. Halo saudara Goni dan Sister. Halo. Saudara Goni dan Sister. Selamat sahabat, selamat ketemu. Selamat sahabat. Sehat-sehat saudara. Halo, selamat sahabat, selamat ketemu saudara. Puji Tuhan, kita boleh ketemu di sehat-sehat saudara ya. Sehat. Amin. Sudah tim kuat. Oke. Nyanyi. Ada nyanyian enggak? Kalau belum ini tutuplah kalau sudah. Saya aja Om mau bertanya Om, boleh Om? Oke. Tadi kan membahas tentang panggilan. Nah, bagaimana
Om Jimmy, Oh, saya pribadi. iya kan Om Jimmy pembicara. Oke. Atau Panggil Edward lah. kalau ada yang lain mau jawab nggak apa-apa. Jadi dalam panggilan itu kan biasanya ada apa kendala terbesar untuk menjawab panggilan Ini namanya Tuhan. siapa? Dan Ini siapa yang bertanya ini? Arsya Kilapong. Oh, Arsya Kilapong. Oke. Jadi Halo? pertanyaannya, apa kendala terbesar untuk menjawab panggilan Tuhan? Dan bagaimana cara mengatasinya itu? Oke. Siapa aja sih Om mau jawab? Brother Jimmy boleh, anak-anak muda lain boleh, atau yang mau sharing? Itu sebenarnya ada di panggilan orang muda halaman 181 tuh. Yang terakhir. Coba kalau dia itu apa? Yang terakhir. Pertanyaannya Marcel mau diulang? Apa kendala terbesar ketika menjawab panggilan Tuhan? Buat yang sudah anggota, yang sudah jadi member, apa kendala terbesar nih yang untuk menjawab panggilan Tuhan? Dan bagaimana cara saudara-saudari mengatasi kendala tersebut? Jadi kendala besarnya, jadi cuma mau tambahkan sedikit. Oke. Jadi kendala besarnya, ya itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Apakah kita masuk kebenaran cuma karena orang tua, atau apakah kita karena tradisi, atau apakah kita karena dipanggil teman? Itu ada beberapa pilihan, tambahan saja. Oke. Cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ya seperti kan kita kan sebagai orang muda kan. Orang muda berarti harus banyak berdoa. Kalau kita melihat orang-orang muda di contoh di di Alkitab, siapa orang-orang muda yang setia sekali kepada Tuhan? Yaitu Daniel dan kawan-kawan. Daniel kebiasaannya berdoa 3 kali sehari. Bagaimana Tuhan menjawab doanya sampai Tuhan bukakan ini semua nubuatan-nubuatan akhir zaman? Ya cuma dengan doa kepada Daniel. Dan doa yang paling berkuasa adalah dia berdoa pada saat dia merendahkan diri, merendahkan dirinya, dan dia merendahkan dirinya kepada Tuhan dan mengakui kesalahan bangsanya. Ya. Dia mengakui meskipun Tuhan lihat tidak ada salah, tapi dia mengakui bahwa dia ada salah kepada Tuhan. Nah, itu dia merasa bahwa dia tidak layak kepada Tuhan. Jadi pada saat kita merasa tidak layak kepada Tuhan, disitulah kita akan lihat kelemahan kita akan lihat kepada Yesus, pengorbanan Yesus. Nah, dari situ kita akan menerima kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Jadi itu bukan kebenaran teoritis, ya, bukan kebenaran yang hanya doktrin saja yang kita terima, tetapi kebenaran yang sesungguhnya yaitu Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Gitu. Kalau Bro Marcel sendiri, kendala terbesar menjawab panggilan Tuhan waktu itu apa? Ya, kendala terbesar yang pertama-tama adalah diri sendiri. Karena diri sendiri itu bisa menghalangi, karena Tuhan memanggil kita ada berbagai cara, ya. Jadi Tuhan memanggil kita berbagai cara, dan bagaimana meskipun ada yang menghalangi kita masuk kebenaran, tetapi itu bukan jadi alasan supaya kita karena orang tua larang atau karena seseorang larang susah kita sulit masuk kebenaran. Bukan karena itu, ya. Itu bukan alasan seperti itu. Itu adalah alasan yang paling utama adalah dari diri kita yang menghalangi diri kita masuk ke dalam kebenaran. Ya.
bukanlah orang lain ya. Bahkan setan pun tidak bisa memaksa kita untuk tetap dalam ketidakbenaran, tapi setan pun tidak bisa memaksa kita, dan kita pun diri kita sendiri yang selalu dalam ketidakbenaran ya, dalam kepalsuan gitu. Nah, jadi pengalaman saya ya, jadi saya putuskan bahwa mengikuti Yesus itu ya, meskipun banyak celaan, bahkan murid-murid pun waktu mereka ingin mengikuti Yesus ya, mereka hanya ikut Yesus tetapi tidak tahu siapa itu Yesus. Kalau kita mengikuti kebenaran tetapi tidak tahu siapa Yesus, kita cuma tahu doktrin, ya tidak ada gunanya, kita akan murtad lagi ya. Kita mengikuti kebenaran karena kita kenal bahwa Yesuslah yang menjadi mendarah daging di dalam kehidupan kita, bukan doktrin gereja, bukan anti doktrin gereja ya. Yesus yang telah mendarah daging, dan dari situlah kita bisa menerima kebenaran yang sungguh-sungguh, dan itu akan berakar bahwa kita merasa bahwa setiap hari kita merasa tidak layak kepada Tuhan, kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau cara kita seperti itu, maka kita akan diakui oleh Tuhan bahwa bukan diri kita yang dibenarkan, tetapi Yesus yang membenarkan kita ya, yang menggantikan kita, itu seperti itu. Oke, benar. Untuk mengalahkan itu semua, kalahkan diri kita sendiri. Jadi semua itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau kuat, mau bertahan, peganglah itu apa yang Tuhan sudah beritahu kepada kita, yang Tuhan sudah tuliskan kepada kita melalui Alkitab dan Roh Nubuat. Itu kita pegang teguh, sehingga kita tidak akan mudah sekali dengan dunia, untuk terpengaruh dengan dunia. Inilah persoalan orang-orang muda, adalah mudah sekali terpengaruh dengan dunia. Karena apa? Karena pegangannya sangat lemah. Pegangan firman Tuhan sangat lemah. Jarang berdoa, tidak seperti Daniel yang tadi sudah diucapkan tadi, Saudara Master. Jarang berdoa, jarang untuk buka Alkitab atau baca Roh Nubuat. Inilah yang menjadi lemah. Nah, untuk kuatkan itu, pegang itu semua, sehingga kita boleh menang. Mungkin ada pertanyaan lagi atau gimana? Sedikit. Oh, tadi ada pertanyaan tuh di chatting dari Saudara Glenn. Apa itu? Ada pertanyaan, bagaimana kita dapat bertahan, dapat dalam situasi berat seperti sekarang ini, dan tetap menolak jika ada godaan yang bisa mengubah situasi kita untuk dapat keluar dari situasi ini, agar kita dapat memandang ke depan, bukan ke situasi sekarang. Itu di chatting. Jadi bagaimana caranya bisa bertahan di suatu situasi yang berat seperti sekarang ini, dan bagaimana caranya menolak ketika ada godaan dalam situasi ini, oke? Situasi sekarang ini adalah corona, kan? Ya, corona dan... Situasi apa? Ya, situasi sekarang ini. Iya, corona kalau situasi sekarang ini. Kalau mau lihat situasi pada zaman Yusuf, itu banyak sekali perempuan. Misalnya ada perempuan yang menggoda, dia boleh hindarkan. Perempuan. Iya kan? Pada zaman Yusuf. Dan juga pada zaman sekarang pun ada terjadi seperti itu. Sehingga jerat setan ini sebenarnya banyak sekali. Melalui apa? Kita menganggap firman Tuhan itu sepele.
Nah, kalau sudah menganggap firman Tuhan itu sepele, maka langkah kita selanjutnya sudah, setan sudah akan bersama-sama kita. Kalau kita sudah menganggap sepele. Nah, tadi yang sudah dikatakan, angkat tinggi-tinggi itu standar. Jadi sama seperti Daniel dan Yusuf. Sehingga apa? Menjadi sehingga firman itu terdengar. Firman itu ada di negara lain. Artinya negara yang Mesir yang tidak tahu tentang Tuhan. Babylon yang negara yang tidak kenal Tuhan. Mereka menjadi terang di situ. Satu hal adalah kejujuran. Kalau kejujuran itu ada dalam kehidupan anak-anak muda, maka kejujuran itulah yang akan membawa mereka kemana saja mereka pergi, tidak mudah untuk mau jatuh. Kejujuran. Kalau kita sudah, kejujuran itu sudah kita tidak pegang lagi, maka ya kita akan jatuh. Halo, Om, dengar nggak? Siapa yang bicara tuh? Glenn yang bicara. Oke, Glenn. Ya, jadi maksudnya gini. Di situasi yang sekarang ini, maksudnya adalah ya benar situasi corona ini kan semua jadi susah. Dan itu pun secara global. Susahnya kan nggak cuma 1-2 orang yang merasakan dampak dari corona ini. Oke. Ya, maksudnya itu ya keadaan yang lagi susah seperti ini, nggak ada dana untuk apa-apa, terus keadaan juga mendesak, dan kalau bilang jujur untuk hari Sabtu itu kan agak susah untuk kita bercari yang bekerja yang libur. Nah ini ada yang menawarkan dengan salary dan jabatan yang oke lah gitu, tapi dia hari Sabtunya masuk gitu. Maksudnya. Nah, itu kan godaan untuk kita, betul kan, Om? Iya. Jadi, ya. Nah, maksudnya itu pertanyaan kurang lebih seperti itu. Ya, okay. Singkatnya. Saya jawab. Halo. Halo. Ya, halo. Siapa mau jawab? Kita, Om, boleh? Siapa ini? Marcel. Oh, Marcel. Oke. Anak muda yang jawab. Oke. Senang. Jadi begini, kan pernah kan, jadi kita lihat saja ini contoh ya. Ya sekarang kan berkat-berkat Tuhan itu bagaikan susah untuk dicari karena banyak yang PHK kan, seperti itu kan, maksud saudara Glenn atau? Iya. Ya banyak yang PHK. Terus saudara Glenn bilang bahwa bagaimana kita bisa keluar dari keadaan ini, begitu kan? Bukan keluar, maksudnya itu bertahan, bukan keluar dari keadaan ini. Oh iya, jadi bertahan ya? Gitu. Iya. Jadi kan dengan kebutuhan yang mendesak, gitu. Ya, sebenarnya cuma simpel sih jawaban yang saya. Oke, jadi cuma simpel sih, karena di Alkitab juga ada contoh ya. Jadi sebelumnya saya baca di Kerinduan Segala Zaman ditulis bahwa waktu Yesus memberikan 5.000 orang, apa yang Yesus berikan? 5 roti dan 2 ikan kan? Dia menyuruh kepada murid-murid untuk apa itu? Mengambil 5 roti dan 2 ikan ya. Terus Yesus memberkati kan? Benar tidak? Jadi Yesus memberkati ini 5 roti dan 2 ikan. Ya, di kutipan Roh Nubuat mengatakan bahwa paling banyak diberkati ini roti ya. Jadi paling banyak diberkati roti. Nah, terus kalau kita baca seterusnya tulisan Ellen White mengatakan bahwa kenapa Tuhan tidak saja membuat ini roti ini, membuat ini makanan istimewa lebih daripada roti kepada orang 5.000 orang ini? Kenapa? Itu karena Tuhan tidak ingin memanjakan selera ya, selera nafsu duniawi kepada orang-orang 5.000 orang ini ya. Jadi itu dikatakan bahwa Tuhan tidak ingin memanjakan suatu selera kesenangan duniawi kepada 5.000 orang. Jadi
Tuhan bisa mengasihi ini, Tuhan bisa memenuhi ini kebutuhan dari 5.000 orang ini cuma dengan berkat yang sederhana. Jadi berkat yang sederhana. Nah, terus kutipan Ellen G. White bilang, kita itu tidak pernah, umat Tuhan itu tidak pernah Tuhan buat itu berkekurangan. Tuhan tidak pernah membuat umat Tuhan itu berkekurangan, tetapi Dia buat kita itu berkecukupan, sederhana. Dia tidak pernah buat kita kaya sekali, tidak pernah. Atau kaya seperti orang-orang dunia, tidak pernah. Tapi Dia buat kita berkecukupan, ya. Jadi bukan miskin sekali, tapi berkecukupan. Jadi itu arti dari waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebenarnya dikatakan di situ bahwa Yesus bisa saja memberikan makanan istimewa bagi 5.000 orang ini, ya. Tetapi kenapa Dia cuma hanya sediakan roti untuk memberkati orang-orang ini? Ya, itu. Karena Dia tidak mau memanjakan selera orang-orang ini, dan supaya orang-orang ini percaya bahwa hanya ada satu roti hidup yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, yaitu Yesus sendiri. Jadi itu. Jadi jangan pernah khawatir tentang masa depan atau masa sekarang, bahwa Tuhan tidak akan membuat kita kaya sekali, ya, sekarang ataupun ke depan. Tuhan yang dipastikan bahwa orang harus bersyukur bahwa Tuhan akan memberkati kita, ya. Yang pasti Tuhan akan memberkati kita bukan dengan berkelimpahan, tetapi dengan berkecukupan. Itu saja, ya. Oke, itu saja. Sedikit saya mau tambahin. Ya, jadi balik lagi dari pertanyaannya Saudara Glenn. Sebenarnya buat kita orang muda, sedikit cerita ya. Jadi waktu itu juga saya sempat ditawarin kerjaannya juga lumayan ya. Saya udah bilang Sabtu nggak bisa, tapi dia maksa untuk saya Sabtu masuk. Dengan dia bilang, kalau kamu masuk hari Sabtu setengah hari, saya akan tambahin kamu gajinya, saya akan kasih kamu bonus. Nah, terus saya bilang saya nggak bisa, segimanapun hari Sabtu saya nggak bisa Pak. Kalau memang perusahaan ini memaksa saya hari Sabtu masuk, saya memilih tidak. Balik lagi, Tuhan yang kasih saya kerjaan kok Pak. Saya bilang begitu ke bos itu, dan bos itu bilang, kalau gitu saya kasih kamu fasilitas mobil, saya antar jemput kamu pakai supir saya. Saya ditawarkan pekerjaan seperti itu secara manusia, dan keadaan saya memang saya butuh banget kerja. Di rumah juga, maksudnya saya butuh pekerjaan banget memang di sisi lain ya. Di luar dari manusia saya. Saya pengen banget itu. Iya. Saya dapat uang tambahan, saya dapat mobil, dikasih mobil, maksudnya diantar jemput sama supirnya bos itu. Jadi spesial buat saya karena untuk hari Sabtu gitu. Tapi balik lagi saya berpikir, kalau saya terima kerjaan itu, ya buat apa gitu loh, maksudnya balik lagi berkat itu datang dari Tuhan gitu. Akhirnya bos itu bilang sama saya kasih kamu waktu 2 hari, kamu pertimbangkan, saya kasih kamu gaji bonus lagi buat kamu buat hari Sabtu loh. Saya kasih kamu mobil plus supir, kamu udah nggak perlu capek-capek, saya butuh kamu hari Sabtu. Jadi saya bilang nggak bisa, kalau dibilang perusahaan bagus, Toyota gitu kan. Cuma dibalik lagi ke kitanya mau ambil atau enggak gitu, dan saya percaya Tuhan pasti kasih yang lebih baik lagi ya, walaupun hidup saya masih kayak gini gitu ya, tapi saya percaya Tuhan pasti ngasih lagi yang lebih baik. Akhirnya bos itu teleponin saya terus, dan dia bilang, gimana Johanna, tawaran nggak datang 2 kali untuk kamu ya. Saya bilang di situ saya galau, saya terima enggak, tapi udahlah, ngapain saya jual iman saya gitu kan, kepercayaan saya. Jadi ya saya bilang mohon maaf sekali lagi, terima kasih buat tawarannya, ya saya memilih tidak. Dan di situ saya nyari kerja lagi susah, belum dapat. Sempat berpikir, namanya manusia sempat berpikir, aduh kenapa kita nggak terima ya, itu kan bagus banget. Tapi balik lagi kita mikir, oh enggak, Tuhan kok yang kasih kita berkat. Jadi balik lagi itu semua ke kita, gimana cara kita memandangnya. Kita percaya Tuhan yang punya dunia ini, Tuhan juga yang istilahnya Tuhan lah yang paling kaya gitu. Jadi di situ saya akhirnya nganggur, belum dapat kerja. Akhirnya saya dikasih pekerjaan yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Itu sih jawaban tambahan dari saya. Balik lagi ke kitanya sih. Jangan ngejual iman kita karena kepentok Sabtu. Itu biar sebenarnya kalau dibilang Sabtu, yes benar. Lagi ke jangan seperti ke kita
Tapi benar-benar juga pasti ada sih gitu. Karena hari Sabat dibuat itu bukan kalau kalian kalau itu namanya saya manusia pasti ada rasa penyesalan ya, tapi nggak usah sekarang udah berlalu, kalau enggak bisa aja saya hilang gitu kan gara-gara imingan itu. Jadi balik lagi kita hidup setia, balik lagi jangan kita jual iman kita sama ya seperti itu yang pertanyaan tadi. Itu sih cuma sharing ya gitu. Thank you. Bagus. Saudara Belvin. Halo. Iya, iya Saudara Edward. Ya, boleh dengar? Shalom, selamat Sabat semua. Saya dari Kota Kinabalu ya. Ya. Puji Tuhan juga lah di atas komentar-komentar saudara dan juga saudari lah. Apa yang saya dengar sebentar tadi itu memang cukup enak, cukup bagus sekali. Jadi kita sebagai umat-umat SDA yaitu pengikut SDA yang mana saya percaya inilah cabaran kita hidup di dunia yang fana inilah yang sudah berdosa. Jadi tidak heran yang kita akan mengalami serangan kuasa kegelapan lah yang datang daripada setan lah, yang datang dalam pelbagai cara lah. Tetapi seperti mana yang sudah di respon-respon daripada saudara dan juga saudari sebentar tadi, itulah yang kita kena tegakkan lah, kita kena teguhkan di dalam kepercayaan kita di sini. Apa yang kita boleh buat di sini ialah kita memang betul dan benar ialah kita kena banyakkan berdoa di sini seperti mana Daniel, begitu juga dalam pelajaran-pelajaran sekolah Sabat yang menceritakan tentang Nehemia. Kita tengok individu seperti ini, mereka ini adalah satu contoh bagi kita lah, bagi kita di zaman yang akhir zaman inilah. Jadi kita kena kuat berdoa, kita kena mohon minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita boleh berdepan pencobaan, apa jua kesukaran. Yang penting iman kita jangan goyah. Itu penting. Jangan goyah, kita kena tetap supaya Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk berdiri teguh di hadapan Dia, setia dan percaya kepada Tuhan. Itu sajalah respon daripada saya buat saudara dan juga saudari di dalam grup chatting kita pada Sabat yang mulia ini. Terima kasih. Amin. Halo. Sebelum lanjut, saya mau bertanya. Ngomong-ngomong di Manado sudah mau tutup Sabat belum? Lagi 20 menit lagi. Oke, Masih next. ada waktu. Ada pertanyaan di chat itu dari Sister Ana. Saya bantu bacakan ya. Selamat Sabat, saya dari Malaysia ingin bertanya mengenai cara supaya hati kita terus tetap teguh untuk bersama Yesus sebab kadang-kadang saya merasa down. Selain itu, saya ingin bertanya berkaitan dengan kesehatan sebab saya sudah 2 tahun mengalami sakit lambung atau gastrik. Apa cara untuk menyembuhkannya? Lalu saya coba minta bantuan menjawab dari Bu Andides. Waktu disilakan. Ya, selamat hari Sabat, saudara dan saudari yang kekasih. Selamat Sabat, selamat Sabat. Sabat. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Saya sendiri juga sedikit kaget tiba-tiba dimintain untuk menjawab.
Tadi pertanyaannya kalau tidak salah ada dua. Satu tentang kondisi yang suka down, kadang naik, kadang turun. Terus yang kedua tentang kesehatan. Yang pertama tentang kondisi kita yang suka naik dan turun di dalam hal ekonomi maupun kehidupan. Mari terlebih dahulu kita membaca dari 1 Korintus 10 ayat 13 dan Filipi 4 ayat 13. Yang intinya adalah dari 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan di dalam Filipi, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi intinya, di dalam kehidupan kita di dunia ini, baik di dalam ekonomi, di dalam kerohanian, di dalam segala hal, kita akan mengalami naik dan turun. Masalah selalu ada. Selama kita hidup, masalah selalu ada. Tetapi semua masalah itu semuanya bisa kita hadapi. Karena Tuhan sendiri berjanji bahwa pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Jika kita tidak mampu, Tuhan akan membukakan jalan keluarnya. Sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi akhirnya kepada sister, mari kita kembali pandang Yesus. Pada saat kita memandang, maka kita akan diubahkan. Jadi kembali pada Yesus, jangan takut di dalam hidup. Masalah naik turun itu adalah biasa, manusiawi. Semua orang pernah mengalami kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, dengan memandang Tuhan, maka kita akan diubahkan. Firman itu memberikan kuasa dan kekuatan kepada kita. Itulah tentang yang pertama. Yang kedua, saya tidak menjawab panjang-panjang karena waktunya sangat singkat dan saudara kita yang di Manado sedikit lagi sudah harus mengakhiri dan memasuki hari pekerja. Tetapi jika ada kesempatan yang lain, saya akan membawakan suatu kesehatan yang lebih lengkap lagi. Tetapi untuk pertanyaan sister tadi tentang masalah gastritiknya, yaitu lambungnya, itu adalah sederhana sekali. Makanan dan pikiran. Sebelum kami menyampaikan melalui Alkitab, untuk lambung, gas lambung atau kelebihan gas itu adalah sangat sederhana sekali. Orang sakit demam itu tidak boleh kena yang asam-asam. Karena dengan makan asam, maka asam lambung akan meningkat. Tetapi ada makanan asam yang bisa mengusir asam lambung, yaitu adalah lemon atau jeruk nipis. Lemon kapas. Iya. Lemon kapas. Asam yang ada di dalam lemon adalah mempunyai sifat asamnya basa, alkalis. Sesuatu yang bersifat alkalis, dia akan menetralisir asam lambung. Maka dengan mengkonsumsi jeruk nipis atau lemon, maka asam lambung itu akan terusir. Dan lama-kelamaan lambung itu akan menjadi normal. Jika di dalam lambung itu sudah terjadi infeksi atau luka atau inflamasi peradangan, maka lemon itu mempunyai sifat antibiotik. Semua jenis peradangan, semua jenis infeksi, semuanya bisa disembuhkan dengan lemon. Karena dia lemon itu adalah antibiotik alami. Antibiotik adalah penyembuh atau pengobatan infeksi. Ketiga, lemon mempunyai sifat adalah detoksifikasi, mengadakan pembersihan di dalam tubuh kita. Semua yang kotor ada dalam tubuh kita itu akan dibersihkan dengan lemon. Jadi, jika sister konsumsi lemon, maka sister punya lambung, gas sister akan bisa teratasin. Tetapi ingat, pada saat konsumsi lemon, satu yang harus diingat, harus dalam keadaan perut kosong. Jika kita sudah makan, berilah waktu 2 jam atau 1 jam lebih. 2 jam lebih, itu lebih bagus.
Karena pada saat kosong, perut kosong, lemon itu masuk, dia harus langsung diadakan absorpsi, yaitu penyerapan, itu lebih tepat. Jadi penyerapannya lebih tepat pada waktu perut kosong, tetapi jika kita sudah makan, maka dinding-dinding daripada pencernaan itu akan tertutup oleh makanan, sehingga penyerapannya menjadi sulit. Jadi untuk lambung, bisa dengan makanan melalui salah satunya adalah jeruk nipis, yaitu lemon. Tetapi kalau melalui firman Tuhan, sangat panjang sekali, luas sekali. Sister dengan bergembira, itu penyakit sister akan hilang. Yang gembira adalah obat yang manjur. Ingat, obat yang manjur itu yang harus kita ingat. Bukan hati yang gembira adalah obat jantung. Hati yang gembira adalah obat ginjal, tidak. Atau obat paru-paru, tidak. Obat yang manjur, semua penyakit apapun dengan hati yang gembira, maka tubuh ini tanpa disadari dengan berpikir gembira, maka otak ini akan bereaksi dan menimbulkan suatu hormon yang namanya beta endorfin. Beta endorfin inilah yang akan mempunyai kekuatan dalam penyembuhan dan regenerasi sel. Jadi, sister, kembali hati yang gembira, bersukacitalah senantiasa, karena dengan bergembira, bersukacita, otak kita akan menghasilkan endorfin. Beta endorfin ini akan memberikan kekuatan dan mengadakan rejuvenasi sel, peremajaan sel. Dengan demikian, kita bisa dari pada kesempatan berikutnya kami akan bawakan jika dikasih kesempatan, yaitu tentang kesehatan secara lengkap. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih. Gimana Sister Ana untuk Vivian. Sister Vivian, sorry. Ya, itu dia sudah vegetarian hampir 2 tahun atau 2 tahun itu. Sudah vegetarian. Ya, cuma takut minum jeruk nipis.